Tu veux pas te coucher? Non, je vais pas me coucher. Attends. Oke lah, pada video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Puppy Love. Nah, film ini mengisahkan seorang wanita remaja Buddha belia yang begitu amat sangat penasaran tentang apa rasanya kenikmatan yang hakiki. Suatu ketika, keluarga mereka merencanakan untuk liburan ke sebuah tempat untuk menenangkan dirinya. Dan di sanalah wanita itu bertemu dengan seorang pria gagah perkasa. Oke lah, tanpa banyak bacot di awal film, yuk guys, kita kocok alur ceritanya. Scenes diawali dengan penampakan sepasang kekasih yang terlihat saling malu-malu kucing. Si gadis bernama Dian dan pacarnya bernama Martin. Sore itu, keduanya sepakat untuk berkuda-kudaan liar dan mengadu ilmu kanuragan. Padahal mereka berdua masih berstatus pelajar. Layaknya seorang remaja pada umumnya, Martin pun tak mampu menyembunyikan sifatnya yang gerasa gerusu dong. Ternyata gelagat itu sangat mudah dibaca oleh si Dian, yang kemudian memutuskan untuk menghentikan aksinya tersebut. Sebagai gadis berusia belasan tahun, nampaknya Dian memiliki gairah dan rasa penasaran yang begitu amat sangat tinggi. Bagaimana rasanya saat gawanya diobok-obok oleh seorang pria perkasa. Hal itu pun dilampiaskan dengan cara menonton film Pemersatu Bangsa, yang tentunya kesukaan kita semua. Celakanya aksi tersebut ditangkap basah oleh sang ayah. Namun si Dian nampak tetap cuek dan terus saja menonton film action tersebut. Bahkan keesokan harinya, Dian pun mencoba untuk memencet tombol rahasia miliknya saat ia sedang berendam di sebuah batang. Rasa penasaran Dian pun makin tak terbendung saat mendengar percakapan dua teman sekelasnya yang mengenai seputaran pengalaman mereka berkuda-kudaan. Di mata Dian, temannya itu dia sangat berpengalaman dibanding dirinya yang masih fresh dan masih tersegel. Pada sore harinya, Dian kembali harus menelan rasa kekecewaan karena pacarnya yang mental tempe tak kunjung punya keberanian untuk membajak persawahannya. Hei, cemen ini kamarnya ini, pacarnya cemen ya. Nah, ketika sedang mengerjakan PR di kamarnya, tanpa disengaja, dia menyaksikan pertengkaran tetangganya lewat sebuah jendela. Dan aksinya itu diketahuilah oleh tetangganya, yang kemudian mengacungkan jari tengah sambil menutup gorden itu. Tak berselang lama, rumah keluarga Dian pun kedatangan tamu yang bernama Julia, yang ternyata Julia ini adalah tetangga di seberang rumahnya. Maksud kedatangan Julia adalah untuk memperkenalkan diri sebagai tetangga baru yang pindah ke perumahan itu. Di rumah tersebut, dia tinggal bersama adiknya yang bernama Mark dan seorang ayah yang bernama Christian yang telah lama menjadi duda. Selain bersekolah, dia juga membagi tanggung jawab dengan ayahnya untuk menjaga adiknya si bungsu Mark. Ketika menunggu jemputan di sekolah bersama adiknya itu, dia lalu bertemu dengan Julia yang juga ingin pergi ke sekolah. Dengan malu-malu kucing, Dian pun mengajak Julia untuk pergi ke sebuah pesta yang diadakan oleh teman-temannya sore nanti. Sebenarnya Dian kurang percaya diri saat ia mengenakan sweater untuk pergi ke pesta. Namun karena sanjungan dari ayahnya, Dian pun mengesampingkan kebimbangan di hatinya. Melihat selera fashion Dian yang agak jadul itu, Julia pun lalu menawarkan tetangganya untuk berganti pakaian. Sayangnya tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Dian yang sudah terlanjur gengsi untuk meminjam pakaian orang lain. Berpesta bukanlah bagian dari Dian yang memiliki sifat pendiam dan misterius. Si Martin sang kekasih yang diharapkan bisa menemani Dian sepanjang pesta malah asik-asik ngudut dan minum-minum. Di tengah-tengah kesendiriannya itu, Dian mencoba mencari sosok Dian yang tiba-tiba menghilang dalam keriuhan pesta. Nampaknya Julia sadar betul akan kelebihan yang ada pada dirinya. Bermodalkan wajah cantik jelita, gadis itu pun dengan mudah dapat menarik perhatian lawan jenisnya. Tanpa pikir panjang, Dian pun mengikuti ajakan Julia untuk masuk ke dalam mobil dan mencari tempat yang begitu sepi. Hati-hati nih, ini pasti dan bakal diklesep ya nih ya.
Meskipun tahu keberadaan mereka di mobil itu adalah untuk bersenang-senang, Dian pun tak mengira pria yang duduk di kursi belakang bersamanya akan bersikap seagresif itu. Kegiatan memadu kasih antara Julia dan sang pengemudi seketika pun terhenti, yang dikarenakan suara teriakan dari Dian yang berasal dari luaran mobil. Menyadari teman barunya dalam bahaya, Julia pun sontak menarik tangannya Dian dan pergi menjauh dari tempat itu. Keesokan paginya, Saat di sekolah, Dian merasa sangat kesal pada si Martin yang mulai dekat dengan gadis lainnya. Ya, meskipun berkata tak peduli pada urusan sang pacar, namun dari gelagatnya terlihat jelas kalau saat itu Dian sedang terbakar api cemburu. Sebagai bentuk pelampiasan rasa kesalnya, Dian pun nekat menerobos kamar mandi para pria tanpa menggunakan sehelai busana. Untungnya saja aksinya itu diketahui oleh sang guru yang langsung menutupnya dengan sebuah jaket. Karena peristiwa itu, Christian sebagai wakil murid dari Dian diminta untuk datang ke sekolah. Setelah mendapatkan beberapa wejangan dari guru konseling, ayah dan anak itu pun lalu pulang ke rumah. Nah, di perjalanan, Dian berani meluapkan emosinya kepada sang ayah, dan ia pun meminta untuk diturunkan di pinggiran jalan. Di suatu kesempatan, Dian pun berkunjung ke rumah keluarganya si Julia, dan dikala itu penghuninya sedang asik bermain piano. Kepada Dian, Julian pun berkeluh kesah tentang pola asuh orang tuanya yang dirasa terlalu mengekang dirinya. Tak ada angin tak ada hujan, Julia pun berseloroh kalau Christian, ayah dari temannya itu, terlihat begitu menggemaskan. Atas izin dari sang ayah, Dian pun pergi liburan keluar kota bersama keluarga Julia. Setelah setengah hari berakting sebagai anak yang baik di hadapan kedua orang tuanya, Julia pun kembali ke karakter aslinya, yaitu gadis yang haus akan belayan para kaum Adam. Apa itu belayan apa itu ya? Kesek. Baru saja ayah dan ibunya pamit ke dalam kamar, Julia pun langsung merapat ke seorang pelayan restoran yang begitu ganteng nih guys. Awalnya sang pelayan ragu kalau si Julia ini masih belum cukup umur untuk beradu ilmu kebatinan dengannya. Namun gadis cantik itu berbohong dan berkata kalau dirinya sudah lewat 18 tahun nih. Nah, ketika temannya berhasil menggandeng seorang pria ke kamar, Dian pun lebih memilih untuk duduk saja di dalam restoran. Akan tetapi ternyata Dian tak kuasa untuk menahan rasa penasarannya dengan aktivitas yang dilakukan oleh Julia bersama pelayan restoran di kamar itu. Nah, setelah pintu kamar terbuka, Dian pun langsung disuguhkan oleh tontonan seekor lele jumbo yang sedang bersarang di dalam goa. Lele apa itu ya? Pati. Apa itu ya? Bahkan sang pelayan pun mengajak Dian untuk ikut gabung bersama mereka. Namun sayangnya Julia pun langsung menolak ajakan tersebut karena mengetahui bahwa temannya itu belum siap mental. Tanpa diketahui kedua orang tuanya, Julia dan juga Dian pun melanjutkan malam mereka dengan pergi ke sebuah diskotik. Di sana, Julia menunjuk seorang pria asing untuk didekati dan dijadikan teman kencan oleh si Dian. Sebenarnya pria itu sudah memiliki teman kencan yang lain. Namun karena keberanian si Dian, seketika perhatiannya pun teralihkan oleh gadis muda tersebut. Karena cara bermesraan pasangan barunya itu cenderung terasa kasar, sontak menurut api emosi dari Dian dan mengajak Julia untuk kembali ke hotel. Setelah kembali dari liburan, Dian pun tak pernah menyangka bahwa selama dirinya pergi liburan, ternyata sang ayah telah mengajak seorang wanita untuk bermalam di rumah mereka. Christian pun memperkenalkan wanita itu sebagai pacar barunya yang akan menginap di sana 1 malam lagi. Malam itu, dikarenakan suara aungan naga birawa yang berasal dari kamar ayahnya, malam itu pun Dian harus terjaga sambil memendam rasa jengkel di dalam hatinya. Waktu liburan sekolah hanya tersisa beberapa hari lagi. Kini, giliran keluarga Dian yang mengajak Julia untuk pergi liburan bersama. Nah, rencananya nih, mereka semua akan menginap di sebuah kabin yang berada di pinggiran danau. Sesampainya di sana, Dian bersama Julia
langsung mengeksplor keindahan tempat itu dan menaiki sebuah kapal yang telah mereka sewa. Namun lagi dan lagi, Julia pun tak mampu menahan hasratnya. Dan akhirnya, ia pun membuat janji berkencan dengan pengemudi kapal yang telah mereka sewa. Kesempatan itu tak sama sekali disia-siakan oleh Dian untuk menimba ilmu kebatinan pada Julio sang maestro kuda-kudaan untuk melepas segel di dalam goanya. Malam itu akhirnya menjadi malam terindah bagi Dian karena keinginannya selama ini kini telah terwujud dengan seorang pria yang beruntung yang mendapatkan kehormatan dan kenikmatan yang hakiki. Malam berikutnya, keluarga Dian dan juga Julia menghabiskan waktu dengan minum-minum di sebuah kafe yang ada live musiknya. Berawal dari inisiatif Julia yang menggoyang-goyangkan badan sesuai irama musik, dan akhirnya mereka semua turut serta meramaikan suasana di tempat itu. Melihat sang ayah terlalu mesra dengan Julia, Dian pun mengusulkan agar mereka berempat kembali saja ke penginapan. Dan secara diam-diam ternyata Julia telah menargetkan si Christian sebagai teman beradu ilmu kanuragan berikutnya. Joget bersama tadinya hanyalah akal-akalan untuk memancing hasrat si Christian itu. Awalnya nurani Christian menolak ajakan dari si cantik Julia. Namun suasana heningnya di tempat penginapan menyeretnya untuk berbuat yang tak serono. Nah, ketika ular piton Christian berhasil merangsek masuk goa milik Julia, tiba-tiba datanglah dia yang memergoki aksi mereka dan langsung melayangkan tamparan kepada pipi ayahnya. Peristiwa menjijikan yang dilihatnya barusan sudah barang tentu menghilangkan minat si Dian untuk tetap berada di tempat itu. Permintaan maaf sang ayah juga tak mampu menahan kepergiannya yang entah mau pergi kemana. Semalaman, Dian ingin memperkenalkan dirinya dengan mengerungi danau dan berjalan kaki menyusuri hutan belantara. Keesokan harinya, setelah letih berkeliling area wisata itu, Dian tak sanggup menolak ajakan sang ayah untuk segera pulang ke penginapan. Nah, ketika Dian sudah mulai tenang dan bisa diajak kembali berbicara, Julian pun menjelaskan kalau dia hanya ingin bersenang-senang dengan ayah temannya itu. Dian pun kini merasa terpojok pada ucapan si Julia tentang dirinya yang telah merajuk semalaman. Di perjalanan pulang dari tempat wisata itu, Dian menentang Julia untuk kabur dari keluarga mereka masing-masing. Namun mental Julia ternyata tak setangguh bacotannya. Dengan berbagai alasan, ia menolak ajakan temannya itu. Momen itu akhirnya dimanfaatkan oleh Dian untuk pamer keberanian dengan cara menyeberangi lalu lintas yang sedang ramai tanpa berhenti. Dan film pun berakhir saat si Dian yang berada di seberang jalan sembari tersenyum kepada Julia yang nampak ketakutan melihat perbuatannya itu. Yes, begitulah cerita film kali ini ya. Banyak pesan mulai bisa ambil pada video kali ini ya. Bagi yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Motor apa itu? Oke lah, jika kalian senang dengan ini, jangan ragu-ragu untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oh ya, mohon maaf jika mimin ada salah kata. Saya undur diri. See you next video and adios.